warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi skripsi saya yang sudah saya teliti dengan judul pengaruh perkonsepsi dan private supervisor support terhadap organizational intelligence behavior dengan pemediasi kekuatan kerja pada karyawan PT Mega Jaya Logam di Klaten. Terima kasih atas bimbingannya Bapak Sony Kurniawan dan Bapak Ayat selaku dosen 1 dan 2. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasan Bukhari, NIM 2019-18 dari Prodi Manajemen. Selanjutnya kita masih bab 1, yaitu latar belakang. Setiap perusahaan didirikan untuk mencapai sebuah tujuan yang akan dicapai sesuai fungsi dan misinya. Untuk mencapai sebuah tujuan tersebut perlu adanya fungsi manajemen yang baik. Sebuah perusahaan tidak terlepas dari kemampuan terbaik untuk diberikan karyawan agar kesuksesan tercapai pada perusahaan. Terciptanya rasa keadilan dapat menunjukkan sikap dan perilaku positif pegawai untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Bahwa organisasi yang menunjukkan semacam itu dapat memperkerjakan, mempertahankan, dan melatih tenaga kerja yang berkualitas. Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa OCD adalah perilaku spontan. Menyatakan perilaku spontan ini seringkali kurang dihargai atau tidak dinilai oleh manajemen. Perilaku ini sangat mendukung organisasi dalam mencapai tujuan. Di dalam diskusi Kotsakov mengemukakan bahwa ada beberapa dimensi OCD, yaitu herd behavior atau kemauan untuk membantu orang lain, dan sportivitas atau kondisi tetap bekerja dalam organisasi tanpa mengeluh meskipun tidak ada dalam kondisi menyenangkan. Selanjutnya itu terdapat perumusan masalah dalam penelitian saya. Yang selanjutnya yaitu terdapat tujuan penelitian di dalam penelitian saya. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Yang pertama, person profit. Menurut usaha ini 2023 menyatakan bahwa person profit merupakan kemampuan individu yang cocok dengan tuntutan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua yaitu private supervisor support. Menurut Abdel Fattah dan Idris, supervisor support yaitu karyawan menilai kontribusi supervisor terhadap kesejahteraan mereka sebagai utusan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja. Menurut Albawi 2019, kepuasan kerja adalah apresiasi individu terhadap pengalaman kerja mereka sendiri yang dihasilkan dalam keadaan emosi yang menyenangkan. Dan yang terakhir OCD yaitu menurut ahli menurut Ali Sastrojiarjo dan Saputra tahun 2022 merupakan bagian dari ilmu organisasi, sedangkan dalam sikap mengidentifikasi bahwa dalam OCD bahwasanya karyawan terlibat untuk membalas tindakan organisasi. Di sini terdapat penelitian terdahulu dalam acuan skripsi saya, baik itu jurnal internasional atau di jurnal nasional. Di sini terdapat kerangka pikir dan hipotesis. Yang pertama, person profit berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang kedua yaitu private supervisor support berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, person profit berpengaruh terhadap OCD. Yang keempat, private supervisor support berpengaruh terhadap OCD. Yang kelima, kepuasan kerja berpengaruh terhadap OCD. Dan yang keenam, person profit berpengaruh terhadap OCD melalui kepuasan kerja. Yang ketujuh yaitu private supervisor support berpengaruh terhadap OCD melalui kepuasan kerja. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, sifat penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang kedua, sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara offline dengan menyebarkan kepada karyawan. 3, sampel. Teknik pengambilan sampel ditentukan menggunakan rumus menurut Air dan kawan-kawan tahun 2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan total sampling atau seluruh anggota menjadi sampel. Dan populasi yang ditelahkan pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang bekerja di PT Mega Jaya Logam sebanyak 50 populasi. Bab 4 yaitu hasil pembahasan. Terdapat 4 berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel memiliki nilai R tabel valid. Selanjutnya yaitu uji instrumen. Berdasarkan tabel itu menunjukkan bahwa keempat variabel memiliki nilai alpha Cronbach di atas 0,6
sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut reliabel dan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, terdapat 3, yaitu uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heterogeneisitas. Uji normalitas berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Wansam berkolom Smirnov sebesar 0,427 persamaan 1 dan 0,068 pada persamaan 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari Wansam kolom Smirnov lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolenialitas. Terdapat 2 tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai F variabel bebas memiliki nilai F lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransi lebih besar daripada 0,10. Sehingga model regresi di atas tidak multikolenialitas dan model regresi dapat digunakan. Selanjutnya yaitu uji heterogeneisitas. Berdasarkan kedua tabel tersebut diketahui bahwa nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian di atas tidak terjadi heterogeneisitas. Terdapat analisis layanan berganda pada tabel 1 dan 2. Tabel 1 Y sama dengan min 0,081% plus min 0,090 persuasif support dengan konstanta 4,870. Yang kedua yaitu Y min 0,250 profit 0,085 support dan min 0,185 kepuasan kerja dengan konstanta 21,937. Selanjutnya uji hipotesis uji T atau uji parsial digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Variabel independen dikatakan berpengaruh apabila nilai T hitung lebih dari nilai T tabel dan hipotesis dikatakan signifikan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Terdapat uji Sobel. Yang pertama yaitu berdasarkan gambar hasil dari uji Sobel di atas menunjukkan nilai Y sebesar min 0,0383 dan dapat disimpulkan bahwa nilai Y min 0,383 lebih kecil dari 1,96 dengan tingkat signifikan di 0,05 lebih kecil dari one pilot probability 0,350. Maka terbukti bahwa pengaruh Poisson-Jovic terhadap posisi belum dimiliki oleh kekuatan sekian. Dan persamaan kedua yaitu hasil uji Sobel di atas menunjukkan nilai Y sebesar min 0,163 lebih kecil dari 1,96 dengan tingkat signifikansi 0,05 lebih kecil dari one pilot probability 0,434. Maka terbukti bahwa support terhadap OCB belum dimiliki oleh kekuatan kerja. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis data penelitian menunjukkan bahwa Poisson-Jovic dan support berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kekuatan kerja. Poisson-Jovic berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap OCB. Support berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap OCB. Kepuasan kerja berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap OCB. Pengaruh Poisson-Jovic dan support terhadap OCB belum dimiliki oleh kekuatan kerja. Kemudian saran bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan memperhatikan tindakan supervisor dan memberikan karyawan kecocokan pada pekerjaan sehingga bisa meningkatkan kekuatan tersendiri bagi karyawan dan selalu memutuskan hubungan antara karyawan lain. Bagi peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya disarankan meneliti variabel lain di luar penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk dapat melakukan penelitian dengan baik dan dapat menggunakan responden lebih dari 50 responden agar sanggupannya lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.